Nama Ferry Irwandi semakin dikenal publik bukan hanya sebagai kreator konten edukasi di media sosial, tetapi juga sebagai aktivis yang turun langsung ke lapangan, menyuarakan aspirasi masyarakat. Lahir di Jambi pada 16 Desember 1991, Ferry menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN dan kemudian melanjutkan studi di Central Queensland University, Australia. Ketertarikannya pada dunia seni, storytelling, dan isu sosial membuatnya sejak 2012 aktif membangun kanal YouTube Ferry Irwandi. Melalui kanal tersebut, Ferry membawakan beragam topik, mulai dari politik, pendidikan, filsafat stoicisme, literasi publik, hingga kritik terhadap praktik mistik dan penipuan. Gaya bertuturnya yang lugas, dengan riset data dan narasi visual yang kuat, menjadikannya salah satu kreator dengan pertumbuhan audiens tercepat di Indonesia. Ia juga mendirikan Malaka Project, sebuah ekosistem konten dan kelas yang berfokus pada peningkatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia. Di balik layar, Ferry adalah sosok keluarga. Ia menikah dengan Mutia Nadira dan dikaruniai 2 anak, salah satunya bernama Kirana Kalasenja. Kehidupannya yang dekat dengan keluarga tak menghalangi dirinya untuk terus vokal di ruang publik. Kiprahnya sebagai aktivis semakin terlihat pada Senin, 1 Oktober 2025, ketika Ferry Irwandi ikut membantu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berorasi di depan gedung KPK Jakarta. Selamat siang warga Pati. Selamat siang warga Pati. Revolusi. Turun ke Sudewo! Turun ke Sudewo! Satu kebanggaan gua di sosial media adalah melihat seluruh warga Pati berjuang untuk hidupnya sendiri. Hidup Pati! Yang terhormat, Bapak Ibu KPK, dengarkan suara teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini yang sudah jauh-jauh menuntut keadilan ke sini. Apa yang kita inginkan Bapak Ibu semua? Tangkap Sudewo! Aksi tersebut menuntut agar KPK segera memberikan kepastian hukum terhadap kasus Bupati Pati Sudewo yang disebut sudah berjalan lebih dari 2 tahun tanpa penetapan tersangka. Masa aksi yang berangkat dari alun-alun Pati sejak siang hari bertahan di depan gedung KPK hingga pagi berikutnya. Sementara perwakilan mereka berdialog langsung dengan pimpinan KPK. Ferry hadir mendukung aspirasi masyarakat dengan lantang menyuarakan pentingnya transparansi dan keadilan hukum. Kehadiran Ferry di tengah masyarakat menunjukkan bahwa perannya kini tak lagi sebatas kreator digital, melainkan juga penggerak sosial. Ia kerap menjadi headline karena keberaniannya mengkritisi isu publik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Bagi banyak orang, Ferry Irwandi adalah representasi generasi muda yang berani bersuara, memadukan edukasi digital dengan aksi nyata di lapangan. Gini Bang. Pertama kita masalah Pati nih, aku bisa jelasin sedikit. Ini cakep nih. Terstruktur kita. Iya, coba kita strukturkan. Iya, jadi yang naik di Pati itu PBBP2. PBBP2 itu pungutan atas NJOP, kenaikan NJOP. Iya. Nah, matematika dari kenaikan NJOP itu dihitung per tim daerah masing-masing. Nah, di Pati 14 tahun nggak naik. Jadi timnya Pati itu nyusun nih, tiap daerah tuh kayak NJOP beda-beda. Iya. Jadi biar lurus dulu, 250% itu angka dari mana. Nah, tiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya kayak, ini daerah Pondok Indah, bahasa bayinya kayak gini. Daerah Pondok Indah sama Bekasi, itu kan beda. NJOP-nya kan beda, per meter berbeda. Nah, setelah disusun, terbitlah NJOP baru nih, setiap daerah. Tanah sama bangunan. Nah, di range. Jadi, kalau kenaikan dari tahun 2024-2025-nya sampai 250%, maka dia kena potongan sekitar 0,42%. Nah, lebih gede lagi dari 250%. Misalnya kenaikan, misalnya Abang hari ini NJOP Abang 1 juta, besoknya 3.500.000, berarti kan 250% itu naiknya, ya kan? Berarti Abang kena potongan itu ya itu tadi 0,42 itu. Nah, bukan 0,42%, berarti 0,42. Nah, kalau ternyata naiknya 400%, kenanya lebih kecil persentasenya. Jadi 0,39. Kalau bisa lebih tinggi lagi, persentasenya bisa 50-60% pungutan itu ketika kenaikannya itu nggak ada 0 atau kenaikannya itu 1, maka dalam table-nya itu lebih dari 250%. Iya. Nah, itu PBBP2 aturannya. Nah,
Kenapa itu jadi kisru banget? Balik lagi sama kayak kejadian DPR kemarin. Respon pejabat publiknya. Malah nantangin balik. Kalau 50.000, jangan kan 5.000. 50.000 kalian kesini nggak akan gue cabut. Komunikasi publik di pemerintahan kayak gini, baik legislatif ataupun eksekutifnya, yang kita rasa adalah PR-nya bagaimana merespon masyarakat, bicara dengan masyarakat. Itu bisa dibilang kalau ya nilainya itu poin merah.